warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, kembali lagi dalam podcast Bu Heli, Bawaslu Hulundalo Edukasi Pemilih. Bersama saya Fitri, tentu masih dengan informasi seputar pengawasan pemilu dan demokrasi di Gorontalo. Dan pada episode kali ini kita akan membahas terkait isu yang sangat krusial dan sepertinya ini masih jarang dibicarakan dalam ruang-ruang diskusi kepemiluan, yakni terkait bagaimana perempuan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan juga pemilihan kepala daerah. Apakah setiap perempuan dalam menggunakan hak pilihnya nih sudah benar-benar memilih dengan hati nurani atau juga dengan keputusannya sendiri, atau justru malah pengaruhi oleh berbagai macam faktor atau juga bahkan sudah ada yang menentukan pilihannya. Nah, dan untuk membahas hal ini, saya sudah ditemani oleh narasumber kita, seorang aktivis perempuan muda yang juga merupakan Direktur Institut Perempuan Nusantara, Saudari Ismawati Pakaya. Halo, saya nyapanya Kak aja ya kali ya? Iya, Iya, baik. Kak Ismah, gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah hari ini baik dan kemudian cukup bersenang hati juga karena bisa diundang dan diberikan kesempatan untuk bisa berdialog bersama, khususnya di forum podcast Bawaslu Provinsi Iya, Gorontalo. selamat datang nih, selamat bergabung dan terima kasih sudah ikut, berpartisipasi dalam episode podcast hari ini. Baik, Kak. Sahabat Bawaslu, bicara terkait, tema yang akan kita bahas hari ini, yakni sesuai dengan gagasan yang telah dikirimkan oleh Kak Isma kepada kita, tim Bu Heli, yang mana mengangkat tema suara yang dipinjam, perempuan pedesaan kedaulatan pilihan, dan kegagalan pengawasan pemilu berbasis gender. Betul Nah, sekali. sebelum kita masuk lebih jauh terkait saran dan juga rekomendasi yang ditawarkan oleh Kak Isma, tentu menarik melihat kembali apa yang melatar belakangi sampai muncul gagasan tersebut. Nah, Kak Isma, dalam tulisan Kak Isma ini disebutkan bahwa banyak perempuan hadir di TPS, tetapi belum tentu berdaulat dalam menentukan pilihannya. Nah, kira-kira Kak, apa yang melatar belakangi sampai muncul gagasan tersebut, Kak? Oke, baik, Kak. Jadi sebelum mau menjawab latar belakang yang kemudian hadir untuk menuliskan gagasan ini, pertama-tama saya ingin memperkenalkan Boleh, silakan. diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Ismawati Pakaya, mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Gorontalo yang kemudian berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi, dan juga berhimpun di Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Gorontalo, dan juga kemarin sempat mengikuti P2P di Alumni ya? Kabupaten. Iya, betul sekali, Kak. Jadi yang kemudian melatar belakangi saya sehingga saya menulis gagasan ini yaitu lahir dari alasan sederhana yang kemudian itu melahirkan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sampai hari ini itu tidak pernah kita ajukan, itu tidak pernah kita bahas secara bersama, dan itu tidak pernah kita gagas secara bersama. Kita akan selalu senang melihat data yang kemudian dilampirkan oleh KPU RI bahwa dalam lembar fakta daftar pemilih tetap pemilu 2024, KPU RI itu sempat meriliskan data dari total 204,8 juta pemilih yang terdaftar di Indonesia pada tahun pemilu 2024, sekitar ada 102,5 juta atau 50,09% itu pemilihnya itu didominasi oleh perempuan. Artinya pemilih perempuan kita itu lebih mendominasi daripada laki-laki. Tetapi coba mari kita berhenti sejenak, coba mari kita berpikir dan kemudian bertanya, partisipasi yang seperti apa sih itu sebenarnya? Apakah kemudian perempuan itu datang ke TPS dengan benar-benar membawa suaranya sendiri? Apakah dia sudah benar-benar berpikir secara mandiri dan juga telah mempertimbangkan
secara mandiri, apakah yang kemudian ia suarakan, yang kemudian yang ia beri mandat itu benar-benar lahir atas dasar pikirannya sendiri. Sehingganya gagasan ini lahir dari kegelisahan sederhana itu untuk kemudian menjawab ketika kita punya jutaan suara perempuan, berapa persen sih kemudian perempuan yang benar-benar memilih secara sadar, dan kemudian berapa persen sih perempuan yang kemudian hari ini hadir hanya untuk melipat gandakan suara yang kemudian telah ditentukan di dalam rumah tangga. Di banyak kasus, khususnya perempuan di pedesaan, mereka itu banyak sekali didominasi dengan pilihan suami. Ketika suami telah menentukan pilihan, misalnya suami memilih nomor sekian, artinya istri pun harus memilih nomor sekian. Begitupun juga dengan anak. Anak pun ditentukan pilihannya oleh ayahnya sendiri. Sehingganya dua pertanyaan itu lahir, berapa persen sih kemudian perempuan yang hari ini datang ke TPS dengan membawa suaranya sendiri, atau berapa persen kemudian perempuan yang hari ini datang ke TPS itu hanya kemudian melipat gandakan suara yang kemudian telah ditentukan di dalam rumah. Khususnya perempuan-perempuan yang berada di pedesaan, itu yang kemudian masih tidak menjadi fokus utama kita. Baik, iya, dan juga kita melihat bahwa diskusi-diskusi terkait kepemiluan dan juga demokrasi ini sepertinya, publik hanya fokus pada pengawasan partisipatif, betul kemudian sekali, Kak. politik uang dan juga pelanggaran-pelanggaran pemilu lainnya, dan kemudian terkait bagaimana kebebasan perempuan dalam memilih ini, masih kurang mungkin ya Iya. dibahas dalam ruang-ruang diskusi. Nah, menurut Kak Isma ini kenapa sampai, mungkin tidak ada minatnya nih, diskusi-diskusi dalam membahas terkait kebebasan perempuan dalam hal politiknya ini, Kak? Kalau saya secara pribadi melihat alasan yang paling logis adalah karena memang sistem pengawasan kita itu hadir dan dirancang hanya untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang ada buktinya. Misalnya money politik itu ada uangnya, ada saksinya, bisa difoto, bisa di video, dan itu ada buktinya yang kemudian bisa dilaporkan. Tapi hari ini bagaimana kemudian tekanan pilihan yang hadir di dalam meja makan di dalam rumah tangga itu tidak bisa dilapor karena tidak ada bukti, tidak bisa difoto, tidak bisa direkam. Itu terjadi melalui percakapan-percakapan sederhana di dalam rumah tangga. Terlebih itu masalah internal ya. Iya, benar sekali, Kak. Jadi saya secara pribadi melihat ini bahwa kiranya Bawaslu perlu untuk memperluas lagi soal isu mengenai pelanggaran itu sendiri. Artinya pelanggaran tidak hanya bisa dibatasi dengan hal-hal yang bisa dilaporkan saja. Mungkin itu, Kak. Iya, kemudian mungkin juga orang-orang tuh berpikir bahwa dengan banyaknya orang yang datang ke TPS kemudian melakukan pencoblosan, ini, hak politiknya ini sudah terpenuhi, akan tetapi, apa yang mempengaruhi pada realitas di lapangan kan tidak sesederhana itu Iya, sebenarnya. betul sekali. Dan menurut pengamatan Kak Isma ini sendiri, kira-kira apa, bentuk-bentuk tekanan atau faktor-faktor yang mempengaruhi, yang sering dialami oleh perempuan dalam menentukan pilihan? Kalau saya secara pribadi itu, saya melihat di desa itu yang pertama, setelah dari adanya tekanan atau instruksi langsung dari suami atau ayah, itu yang kemudian menjadi faktor utama. Jadi tekanan itu muncul bukan dalam bentuk kekerasan secara fisik, tetapi ia hadir dengan hal-hal yang lebih halus. Seperti itu, instruksi secara langsung, lalu juga anggapan sosial di masyarakat itu, khususnya di pedesaan, ketika ada istri yang kemudian berbeda pilihan dengan suami, ada anggapan bahwa ia itu melanggar atau tidak tunduk dan patuh kepada suaminya. Karena memang budaya kita di Gorontalo itu masih lekat dengan budaya kepatuhan. Artinya ketika istri berbeda pilihan dengan suami, itu menandakan bahwa ia tidak tunduk dan patuh serta tidak menghormati atau menghargai pilihan suaminya. Terus ada juga yang kemudian melatar belakangi itu, yaitu hal yang paling mendasar adalah banyak perempuan yang tidak sadar bahwa pilihannya di bilik suara itu adalah pilihan yang paling rahasia. Karena saya ingin menekankan poin yang ketiga itu, karena ketika kita tidak menyadari hal tersebut, karena kita tidak tahu bahwa ternyata tidak ada yang akan benar-benar tahu kita akan memilih siapa di bilik suara itu, karena kita hanya berada sendiri di bilik suara itu, artinya kita
dengan tidak adanya kesadaran itu, kita hanya akan tetap memilih sesuai pilihan yang telah ditentukan di dalam rumah tadi. Jadi hal yang paling krusial yaitu adalah bagaimana kemudian membentuk kesadaran di lingkungan masyarakat, khususnya di perempuan pedesaan, bahwa ia berhak memilih secara sadar dan ia berhak menentukan pilihannya secara mandiri tanpa mengalami intimidasi atau tekanan-tekanan lainnya dari orang yang ia cintai atau mungkin dari ayah kita sendiri, mungkin begitu Kak. Baik, jadi pada dasarnya Kak Isma ini menyebut bahwa menyebabkan perempuan ini tidak bebas dalam menggunakan hak pilihnya adalah salah satunya merupakan tekanan dari suami dan juga mungkin kepala keluarga dalam rumah ya. Nah, Kak Isma berarti ini Kak Isma melihatnya tidak hanya sebatas kurangnya literasi politik, akan tetapi juga merupakan fenomena apa ya, budaya patriarki mungkin ya yang sudah berlangsung lama di kehidupan sosial masyarakat. Nah, Kak Isma, menurut Kak Isma nih budaya patriarki ini mempengaruhi kebebasan dalam menggunakan hak pilih ini sejauh mana, Kak? Kalau kita akan berbicara soal budaya patriarki, itu merupakan sesuatu yang tidak disengaja atau kemudian itu tidak dirancang secara sederhana. Karena budaya patriarki itu dia berkembang dari kebiasaan yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Betul. Artinya hari ini orang-orang tidak sadar bahwa bentuk penindasan itu lahir dari budaya patriarki. Karena hal tersebut itu telah berlangsung berulang-ulang kali yang kemudian itu menjadi kebiasaan, sehingga ketika ada yang kemudian cukup mempengaruhi kita dengan hak pribadi kita tidak akan melihat itu sebagai bentuk penindasan atas hak kita secara merdeka sebagai manusia, karena hari ini itu sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat, sehingganya seperti yang saya bilang tadi di poin 3 tadi, bahwa kita perlu melahirkan kesadaran bersama tentang bagaimana menggunakan hak pilih kita sebagai individu yang kemudian merdeka. Baik, ya Kak Isma tadi juga di awal Kak Isma menyampaikan bahwa sesuai data yang disampaikan tadi, yang mana pemilih perempuan ini merupakan pemilih yang mendominasi jumlah pemilih di seluruh Indonesia. Nah Kak, menurut Kak Isma nih, apakah tingginya partisipasi pemilih perempuan ini sudah cukupkah untuk menggambarkan kualitas demokrasi dan juga kedaulatan politik perempuan, Kak? Kalau saya secara pribadi melihat bahwa tidak bisa juga untuk kita katakan tidak cukup, tapi hari ini ketika banyaknya pemilih perempuan itu didominasi dengan suara perempuan, tapi ketika kita melihat bagaimana kemudian perempuan yang cukup ada berpartisipasi di ruang politik itu tidak cukup mencapai 30% sesuai dengan mandat undang-undang pada tahun 2004, karena hari ini kan yang mengisi posisi hanya 20% saja. Artinya ada posisi-posisi yang belum optimal ketika kalau kita melihat bahwa ternyata suara pemilih kita itu didominasi oleh perempuan, tapi hari ini perempuan yang mengisi posisi di ranah politik itu tidak didominasi. Kita belum mampu mengisi suara yang 30% itu sesuai dengan mandat Undang-Undang 2024. Artinya balik lagi kita perlu untuk sama-sama memastikan bahwa suara yang hadir itu memang suara yang benar-benar dipikirkan dan itu sudah ditakar secara matang-matang oleh pemberi pilihan itu sendiri. Karena kalau saya melihat ada beberapa faktor yang kemudian juga cukup untuk mendominasi kenapa hari ini perempuan belum memenuhi standar 30% itu. Misalnya dalam struktur politik, lalu juga niat perempuan untuk mencalonkan diri yang belum ada. Artinya kita perlu untuk memaksimalkan gerakan perempuan lagi dan juga kita perlu melakukan edukasi soal bagaimana pemilu, soal bagaimana demokrasi itu sendiri, dan juga lewat podcast Bawaslu ini saya ingin bilang bahwa isu gender itu bukan isu yang kemudian harus kita pinggirkan. Itu adalah isu yang kemudian perlu untuk kita bahas bersama, karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti yang telah kita bahas hari ini, itu pelanggaran-pelanggaran yang kemudian tidak bisa dilaporkan. Artinya Bawaslu perlu lagi melahirkan edukasi-edukasi yang kemudian cukup untuk membahas isu-isu gender lainnya.
Baik, Kak Isma juga dalam gagasan Kak Isma ini terdapat, kritik ya yang Iya. cukup menarik terhadap sistem pengawasan pemilu yang telah, berjalan selama ini. Namun ini bukan karena pengawasan tidak dilakukan Iya, oleh betul. Bawaslu, akan tetapi mungkin ada ruang-ruang yang belum tersentuh. Iya, Nah, betul. kira-kira Kak, bagian mana nih menurut Kak Isma yang paling perlu untuk mendapatkan perhatian serius dari Bawaslu, Kak? Kalau saya kemarin di dalam gagasan saya itu mengusulkan 3 hal yang kemudian perlu untuk menjadi hal yang harus diperhatikan Bawaslu, yaitu yang pertama, memastikan keterwakilan perempuan itu benar-benar terisi di jajaran pengawasan tingkat desa. Kenapa kemudian harus melalui pengawasan tingkat desa? Karena edukasi-edukasi yang masuk di lingkungan desa itu jarang sekali. Hari ini, orang-orang di desa itu kalau Bawaslu buat agenda misalnya rapat di kantor desa atau di balai desa, yang mereka tahu itu hanya datang mendengarkan. Artinya edukasi yang kemudian disampaikan misalnya soal pelanggaran-pelanggaran yang mungkin barangkali bisa terjadi, bagaimana cara melaporkan, itu mereka tidak masuk karena hari ini Bawaslu itu hadir hanya akan saat menjelang pemilu. Tetapi kita perlu melakukan edukasi yang terus berulang sehingganya pemahaman masyarakat itu hadir dari pemahaman-pemahaman akar rumput. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan khusus kepada pengawas perempuan. Ini yang kemudian perlu untuk diagendakan oleh Bawaslu sehingganya isu-isu yang kita bahas tidak hanya melulu soal money politik, soal pelanggaran pemasangan baliho dan lain Pelanggaran sebagainya. kampanye-kampanye Iya. ya? Yang ketiga Kak, yaitu membuka kanal informasi yang lebih menggunakan bahasa-bahasa masyarakat aja. Bahasa-bahasa sehari-hari Iya, ya? bahasa sehari-hari. Karena hari ini untuk membangun pemahaman di tingkat desa, itu kita tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa formal. Betul. Mereka tidak akan memahami apa yang kemudian ingin disampaikan. Artinya, dengan menggunakan pendekatan informasi berbasis bahasa sehari-hari, informasi yang kemudian ingin kita sampaikan itu bisa tersampaikan secara sederhana tanpa mengurangi isi yang kemudian ingin kita sampaikan. Dan juga bagi saya secara sendiri, seperti yang telah saya bilang di awal, bahwa Bawaslu perlu untuk memperluas lagi soal identifikasi bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran. Iya, dan di sini juga Kak Isma menawarkan, sejumlah solusi konkretnya dan salah satunya adalah, program Satu Desa Satu Kader Perempuan Pengawas. Nah, Kak Isma bagaimana nih konsep ini dapat diterapkan dan mungkin dampak apa yang ingin dicapai, Kak? Sebenarnya konsep ini saya itu terinspirasi dari ada penelitian atau program yang kemudian dijalankan oleh teman-teman dari jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi, yaitu soal program Kecamatan Sadar Demokrasi yang kemudian bermitra dengan tim penggerak PKK. Artinya Bawaslu perlu untuk melahirkan, kan Bawaslu punya nih program soal P2P. Ada kader-kader yang kemudian dihasilkan dari program tersebut. Saya sebagai kader P2P secara sadar bahwa kayaknya kita harus membuat satu program yang kemudian itu bisa mengedukasi secara sederhana di masyarakat desa. Kita perlu untuk menanamkan pemahaman kepada misalnya bermitra dengan ibu-ibu PKK atau lewat majelis taklim atau lewat posyandu untuk kemudian bagaimana turut mengedukasi soal bagaimana pelanggaran pemilu atau isu-isu soal demokrasi dan juga bagaimana kita sama-sama untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran pemilu itu tersendiri. Artinya lebih fokus pada bagaimana pemahaman di masyarakat desa itu bahwa ternyata untuk mengawasi pemilu yang lebih bermartabat itu tidak hanya menjadi tugas Bawaslu, tetapi menjadi tugas kita sebagai masyarakat juga. Mewujudkan pemilu yang inklusif dan Iya. juga, Lebih bermartabat. lebih bermartabat itu tidak dapat dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri dan itu membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar ini kesadaran politik perempuan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Iya. Nah, Kak, melihat hal ini tentu ini, tidak lepas juga dari peran-peran organisasi. Iya, Nah, betul. bagaimana Kak, peran organisasi perempuan, misalnya juga kampus dan juga media dalam, rangka memperkuat pengawasan pemilu yang lebih inklusif dan juga sensitif gender? Oke, baik Kak. Kalau saya melihat ini sebagai pembagian peran yang kemudian cukup masuk akal.
Kalau kita lihat bersama, kalau kita akan berbicara soal bagaimana sih organisasi, apalagi organisasi keperempuanan, itu turut berkontribusi dalam mengawasi demokrasi kita, karena organisasi-organisasi itu punya kelebihan, ini mereka punya relasi yang bisa menjangkau komunitas-komunitas yang kemudian belum bisa disentuh melalui Bawaslu. Saya misalnya, saya sedang menggagas organisasi yang kemudian dengan bangga saya beri nama Institut Perempuan Nusantara atau yang kemudian disingkat dengan IPN. IPN ini saya gagas dengan niat sederhana, yaitu bagaimana kemudian menunaikan nilai-nilai, karena kan kita kemarin di P2P itu punya RTL, Betul. rencana tindak lanjut. Nah, IPN ini menjadi salah satu implementasi saya untuk bagaimana menciptakan atau memaksimalkan rencana tindak lanjut yang kemudian sempat saya susun kemarin, karena kebetulan juga jadi salah satu kader terbaik di P2P Kabupaten Gorontalo. Luar biasa. Iya, artinya ada kesadaran dan juga ada tanggung jawab yang saya lihat kita perlu untuk sama-sama mengawasi demokrasi kita secara bermartabat. IPN ini kami buat bukan hanya akan membahas soal isu kekerasan terhadap perempuan atau bagaimana kemudian soal kasus pelecehan terhadap perempuan, tetapi juga bagaimana melalui IPN bisa sama-sama bermitra dan berkolaborasi bersama Bawaslu untuk melahirkan forum-forum edukasi. Artinya forum-forum itu tidak cukup besar, tidak juga harus yang formal, tetapi bagaimana kemudian itu lahir dari kegiatan-kegiatan yang kecil-kecilan saja. Misalnya kita akan bedah buku, atau kita akan diskusi soal isu kepemiluan. Jadi ada hal-hal yang kemudian sedang kita rancang bersama untuk bagaimana kemudian IPN ini nantinya akan bisa bekerja sama dengan Bawaslu itu sendiri. Baik, nah Kak Isma, menjelang perbincangan kita pada hari ini tentu ada harapan besar yang mungkin ingin diwujudkan agar perempuan ini semakin berdaya dan juga memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan pilihan politiknya. Nah, Kak Isma, ada pesan apa kepada seluruh perempuan Indonesia dan khususnya nih perempuan di Gorontalo agar mereka ini semakin berani menggunakan hak pilihnya sesuai keinginannya sendiri dan juga secara mandiri, bebas dan juga berdaulat? Kalau pesan saya sederhana. Saya ingin kemudian mengajak perempuan Gorontalo, khususnya perempuan yang ada di pedesaan, karena kebetulan saya juga orang desa. Saya dari Tolongohula, Kak. Sama, saya dari Towayu. Iya, betul sekali. Artinya saya ingin berpesan kepada perempuan-perempuan di Gorontalo untuk bagaimana kemudian menjadi perempuan yang merdeka secara individu. Artinya tubuh kita, suara kita itu merupakan hak kita yang kemudian tidak bisa dicampur tangani oleh orang lain, termasuk suami yang kamu sangat cintai, pacar yang kamu sayangi, ayah yang sangat kamu hormati. Artinya untuk hormat, tunduk, dan patuh kepada suami, kepada ayah, dan juga sadar secara merdeka dengan hak pilihan sendiri, itu adalah dua hal yang berbeda. Sehingganya saya ingin mengajak perempuan di Gorontalo untuk sama-sama mari sadar dengan keputusan-keputusan dan hak kita secara pribadi. Iya, luar biasa. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, ada satu kalimat yang menurut saya sangat kuat dalam tulisan Kak Isma ini, yang mungkin bisa menjadi refleksi dan juga pengingat bersama bagi kita semua, yakni terkait selama perempuan masih mencoblos dengan pilihan suami, maka separuh suara rakyat Indonesia bukan suara rakyat, tetapi suara kepala keluarga yang dilipat gandakan. Nah, kira-kira apa nih Kak makna mendalam dari pernyataan tersebut, dan ada perubahan apa yang paling Kak Isma harapkan pada pemilu yang akan datang? Betul sekali, Kak. Jadi pernyataan itu adalah pernyataan sederhana yang saya buat, yang mungkin barangkali jujur, yang ingin saya sampaikan bahwa itu kemudian menggambarkan kondisi partisipasi pemilihan kita hari ini. Karena hal itu adalah hal yang tidak banyak disadari oleh banyak orang. Karena melihat beranjak dari keresahan itu, melihat bagaimana situasi menjelang pemilu di desa, sehingganya saya melihat bahwa
ini perlu untuk kita bahas bersama. Ketika hari ini kita ketahui bersama bahwa suara yang lebih mendominasi menjelang pemilu adalah suara pemilih perempuan, sehingganya kita perempuan harus mampu mempertanggungjawabkan pilihan kita itu sendiri. Betul. Kita harus memang benar-benar menimbang dan juga mempertimbangkan lagi kepada siapa sih suara kita itu kita mandatkan, kepada siapa sih suara kita itu kita percayai, dan kepada siapa sih suara kita itu kita berikan untuk kemudian membawa perubahan-perubahan. Kalau misalnya kita masih berputar di dalam zona-zona yang seperti itu, artinya tahun yang akan datang kualitas demokrasi kita pun akan tetap sama. Suara-suara kita bisa dibeli, suara kita bisa ditukar dengan uang, suara kita bisa ditukar dengan kepentingan. Artinya melalui itu, saya mau kepada pemilik suara yang kemudian banyak mendominasi, kepada perempuan-perempuan, sehingganya sadar bahwa kita cukup mampu untuk menentukan bagaimana kualitas demokrasi kita yang akan mendatang. Iya, luar biasa. Jadi intinya nih, walaupun kita suami istri atau kita saling cinta, Iya. masalah urusan Politik. politik itu kita beda dulu deh, nggak Iya, apa-apa. betul. Oke, luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini. Dan sahabat Bawaslu, perempuan memiliki hak politik yang sama, termasuk hak untuk menentukan pilihan berdasarkan hati nurani dan juga pertimbangannya sendiri. Karena pada hakikatnya suara dalam bilik suara merupakan hak pribadi yang tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Betul sekali. Dan melalui diskusi ini kita belajar bahwa demokrasi tidak hanya berbicara tentang hadir atau tidak hadirnya seseorang dalam TPS, akan tetapi juga tentang bagaimana kebebasan, kesadaran, dan kedaulatan setiap warga negara dalam menentukan pilihannya. Betul sekali. Terima kasih Kak Isma atas gagasan dan juga pemikiran yang telah di-share kepada kita hari ini. Dan sahabat Bawaslu, jangan lupa follow terus akun resmi Bawaslu Provinsi Gorontalo di media sosial dan dengarkan terus episode podcast lainnya untuk informasi seputar pengawasan pemilu dan demokrasi di Gorontalo. Saya Fitri, mohon undur diri. Terima kasih, mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.